العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan para habaib, para kiai, para asatidz, khususnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar, Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, dan para habaib yang lainnya, dan khususnya Kiai Haji Nurholis Mustari sebagai mertua saya yang paling ganteng sendiri. Perkenankan pada malam hari ini saya diberi amanah untuk membaca kitab Ar-Ro'a Al-Ghamidhah fi Naqsi Kalamir Rafidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laula as-siddiq ma ubidallahu fil ardh ay lam yabqa al-islamu ba'da mauti ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walakin atla alaihim nur al-islam bi afdali hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha fasara kama kana. Fayajibu ala kulli muslimin mukhlisil islam mukhlisil iman alimin bil ladati islamihi wa ta'mi imanihi ayu addiya sukrahu li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fadlan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin wajadna asrar hadhihi al-ummah wa yahudaha yakni ar-rawafid sabbuhu wa ta'anuhu wa ramuhu bil-dhulmi wa hasha ay yakuna lit-tayyib sahibu su'in yakni bit-tayyib an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna ar-rawafid hum al-kafirun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam buku ini beliau Habib Salim bin Ahmad bin Jiddan menukil apa yang dikatakan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam perkataan Abu Hurairah mengatakan, seandainya tidak karena Abu Bakar As-Siddiq ma ubidallahu fil ardh, Allah tidak akan disembah. Ay lam yabqa al-islam ba'da mauti ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, Islam tidak akan tampak setelah ditinggal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggal para sahabatnya seperti nabi-nabi di zaman dulu. Tetapi walakin atla alaihim nurul Islam bi afdali hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha. Tetapi Allah tetap menampakkan cahaya Islam berkat orang yang mulia ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat.
sehingga fasoro kamakan, sehingga Islam ini terjadi seperti yang terjadi ini, sehingga kita mengenal Islam yang sebenarnya. Inilah salah satu keutamaan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari itu bagi umat Islam yang memiliki iman yang murni, yang ikhlas, yang bisa merasakan nikmat keimanannya, yang bisa merasakan nikmat menjadi orang Islam, maka wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itulah yang membimbing beliau menjadi orang yang mulia. Namun kita harus tetap waspada. Walakin wajadna asrar hadhihi ummah wa yahudaha, tapi kita akan menemukan sejelek-jelek umat dan Yahudinya umat ini, mereka setelah iman murtad dengan melakukan perubahan-perubahan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ar-rawafid, yaitu orang-orang Rafidhah, atau yang dikenal di Indonesia sekarang ini adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Mereka adalah sabu wa ta'anu wa ramu bidul. Orang-orang Rafidhah ini suka mencaci maki sahabat Abu Bakar, suka mencela, bahkan menuduh Sayyidina Abu Bakar telah berbuat zalim, mencuri, mengambil kekhalifahan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahasya, tidak mungkin, mustahil ayyakuna litayyibi, bagi seorang yang mendapatkan julukan kebaikan, mendapatkan orang yang mendapatkan titel amanah, al-amin, orang yang mendapatkan mukjizat dari Allah, shahibus memiliki teman yang jelek, memiliki pembantu, teman dekat yang jelek, yang berkhianat, tidak mungkin, mustahil, karena beliau telah memberikan bimbingan, pengarahan, sehingga menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni bin Tayyib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin ar-rawafid hum al-kafirun. Jadi kita bukan mengkafirkan orang Syiah, bukan. Kadang-kadang di masyarakat kita itu kalau berdakwah mengatakan bahwa orang Syiah itu begini itu kafir, kadang-kadang kita ditutup mengkafirkan sesama muslim. Bukan, dia kafir secara otomatis karena keyakinan sendiri, karena perbuatannya sendiri. Maka dari itu kita sebagai orang yang merasakan nikmatnya iman, Rasulullah pernah memberikan kriteria 3 hal. Orang itu bisa merasakan kenikmatan iman adalah 1, orang itu lebih menyintai kepada Allah dan Rasulnya
daripada yang lain. 2. Mencintai seseorang karena Allah. 3. Dia tidak senang kembali kepada kekufuran seperti tidak senangnya dia dicampakkan atau diuncalkan, kata orang Jawa, ke api neraka. Kita harus sekarang ini hati-hati. Sekarang ini banyak iman, ya, ada iman rasa Syiah, ya, ada iman rasa liberal, ada iman rasa sekuler, mungkin juga ada iman rasa komunis. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Tetaplah kita memiliki iman rasa ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari keimanan rasa Syiah, amin. Iman rasa liberal, iman rasa sekuler, iman rasa komunis. Semuanya mudah-mudahan dijauhkan dari kita. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على محمد اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib al-'izzah, segenap para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita taati. Nakhussu bidzikir sahibul fadilah Sayyidil Habib Al-Ustaz Abdul Qadir Ibn Ahmad Ibn Husain As-Segaf, hafidallahu wa ra'ah, wa dallahu umrahu fi ta'atillah wa rasulih. Dan segenap para habaib lainnya yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi daripada rasa ta'zim cinta al-fakir. Begitu juga dengan segenap para alim ulama, para asatid, para kiai, tokoh sepuh masyarakat. Nakhussu bidzikir orang tua kita, guru kita yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita takdimi dan kita taati, yaitu Kiai Al-Haj Nur Khalis Mustari, hafidhullah wa ra'ah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya insyaallah. Dan keberadaan beliau sangat kita butuhkan, karena keberadaan orang tua dalam kitab Ihya dikatakan seperti keberadaan Nabi terhadap umatnya. Begitu juga ma'asyiral ahibba, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Tadi saya disebut dari Pasuruan, entah dari mana informasi yang beliau dapatkan. Saya sampai sekarang belum tahu dari mana, karena saya di Pondok Darul Lughah wad Dakwah
itu dibilang Ali Al-Haddad dari Surabaya. Tetapi ketika saya di Surabaya, saya bertetangga dengan Habib Ali bin Idrus, itu saya dibilang sama orang Surabaya Ali Al-Haddad dari Madura. Tapi di Madura itu saya dibilang Ali Al-Haddad dari Bangil. Pertanyaannya, dari manakah saya? Terus terang, saya lahir di Madura, besar di Surabaya, mondok di Raci, sampai sekarang jadi warga negara Raci, beranak pinak. Alhamdulillah, istri saya sudah hamil sekarang yang ke-11, istri masih 1. Dan saya sekarang hidup di 2 alam. Pertama, saya hidup di Madura 3 hari, 4 harinya saya di Raci, yaitu di Pondok Darul Lughah wa Da'wah. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan bisa ketemu saya dari mana. Alhamdulillah, satu pemandangan yang indah pada malam hari ini. Terus terang tidak pantas rasanya Al-Fagir untuk memberikan tausiah. Demi Allah sangat tidak pantas, lebih-lebih ada guru kita di sini. Dan apa yang ingin saya sampaikan pun sudah hilang. Bahan-bahan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, tadi dari rumah itu semangat 45 sudah berapi-api, saya akan pecahkan kalau bisa yang namanya mic-nya ini, tapi ternyata sampai di sini seperti ayam sayur kata orang, melempem melihat ada beliau Habib Al-Ghadir adalah termasuk guru saya, karena anak guru adalah guru. Jadi saya hanya ingin sedikit sampaikan saja, karena ada 3 berceramah nanti di sini, artinya setelah saya ada 2 lagi di sini, biar tidak terlalu malam. Hanya poin yang ingin saya ambil di sini, begitu indahnya kebersamaan duduk di antara para habaib dengan para kiai ulama di sini. Inilah yang pernah terjadi dan selalu terjadi dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Muhammad SAW. Yang mana dalam surat At-Taubah Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, wa fi ba'd riwayah wa min anfasikum. Allah menegaskan di sini, sungguh telah datang kepada kalian semua. Siapa yang datang kepada kalian? Ar-Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum atau min anfasikum, yaitu dari diri kalian yang terbaik dari kalian. Sehingga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah yang terbaik dari sendi tubuhnya, dari jasadnya, terbaik perjuangannya, terbaik wajahnya, terbaik ilmunya, terbaik nasabnya. Beliau adalah orang yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini, yang Allah berikan untuk kita semuanya. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Sekarang beliau telah meninggalkan kita secara zahir. Akan tetapi hakikatnya beliau masih ada. Pewaris beliau masih ada. Ada 2 hal di sini. Yang pertama, yaitu yang melanjutkan atau mewariskan daripada dakwahnya, yaitu ahlu baitin Nabi, yaitu anak keturunannya, yaitu cucu-cucunya yang kita sebut sampai hari ini, yaitu para habaib. Maka wajib kita untuk cinta kepada ahlu baitin Nabi, sebagaimana itu adalah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi dalam hadisnya mengatakan, ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku, kata Nabi. Nabi yang meminta. Cintailah keluargaku, kata Nabi, li hubbi, karena cinta kalian kepadaku, bukan karena yang lain. Cukup kalau kita ditanya, kenapa Anda cinta dengan habaib? Karena saya cinta dengan datuknya, selesai. Adapun yang kedua yang mewarisi adalah secara ilmunya, yaitu para ulama. Alhamdulillah di tengah kita ada Kiai Haji Nur Khalis yang senantiasa bersama kita, sosok orang tua yang mau meluangkan waktunya, yang mau duduk dengan yang muda-muda. Inilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukanlah golonganku, kata Nabi, yang tidak hormat kepada yang tua dan tidak sayang kepada yang muda. Ini satu contoh yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kita ada 2 warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mewarisi daripada dakwahnya,
yaitu Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad Ibn Husain As-Sagaf, seorang anak muda yang luar biasa memperjuangkan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang kedua yaitu seorang ulama tua yang tawadhu, yang rendah hati, rendah diri, mau duduk kepada kita, diluangkan waktunya. Maaf, mungkin beliau lebih sibuk daripada kita, tapi beliau masih mau meluangkan. Itu merupakan satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Dan inilah satu contoh yang sangat indah, ma'asyiral hadirin. Dari zaman ke zaman, para ulama dan habaib tidak boleh bertentangan, karena mereka berdua adalah pewaris daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada habaib dengan ulama bertentangan, pastikan itu pasti ada yang tidak beres. Entah itu dari habaibnya, entah itu dari ulama. Para habaib dengan ulama tidak boleh bertentangan, khususnya di dalam memperjuangkan agama, khususnya dalam perjuangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masyaallah, hadirin rahimakumullah. Sehingga hadirnya kita di sini, kita diberikan satu pelajaran bagaimana ketika mereka seorang habaib, seorang kiai, mereka bisa duduk bersatu. Kenapa kita tidak bisa untuk bersatu? Tahuilah bahwasanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya selain da'ahum ila ibadatillah, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah, di antara daripada ajarannya adalah al-ittihad, yaitu persatuan, warrahfa binas, dan saling kasih sayang kepada manusia, wa tarkil harb, dan meninggalkan peperangan. Tapi sayang seribu sayang, di zaman sekarang ini kita diporak-porandakan. Di zaman yang carut-marut ini kita diadu domba antara habaib dengan ulama, antara anak bangsa diadu domba hanya karena kepentingan sesaat. Oleh karena itu, rajin-rajinlah Anda hadir dalam majelis seperti ini. Ikutilah mereka, niscaya Anda akan selamat dunia dan akhirat. Dan jangan mau Anda diadu domba oleh siapapun. Berpegang teguhlah kepada para habaib, ulama-ulama kiai yang ada di sini, khususnya mereka yang bermanfaat tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sawatul a'dham. Inilah akidah yang benar, yang mana pernah ditanya Nabi Muhammad SAW tentang al-firqatul najiyah, tentang golongan yang selamat. Ketika Nabi bercerita bahwasanya umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan, sehingga di antara mereka para sahabat bertanya, siapa yang selamat? Ketika Nabi mengatakan hanya satu yang selamat, yaitu firqatul najiyah. Ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah, dikatakan mereka lah yang mengikutiku dan mengikuti para sahabat-sahabatku yang kita kenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, tadi sudah dibaca pada kitab karangan daripada Habib Salim bin Jindan yang menjelaskan tentang daripada madhab Rafidhah, yaitu madhab Syiah yang memporak-porandakan, memecah belah daripada bangsa ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, bersatulah karena Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, duduknya kalian di tempat ini ketika Anda bersatu hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Aina mutahabbuna fiyya? Nanti di mahsyar Allah mengatakan, di mana orang-orang yang dulunya duduk saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, karena aku kata Allah, mana mereka semuanya? Al-mutajannisina fiyya, yang duduk saling cinta karena aku mana? Al-yawm, kata Allah, al-yawm udilluhum, aku beri dia lindungan, aku beri naungan, yauma la dhilla illa dhilli, yang mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk ikhlas karena Allah pada hari ini, ketahuilah bahwasanya kalian semua telah disiapkan payung nanti di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapatkan payung tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kabar gembira yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwasanya duduknya antum di sini bentuk kecintaan antum kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya demi Allah saya berani bersumpah kalian semua dicintai, dirindukan oleh Rasul SAW. Amin. Ketika 14 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal, dalam kitab-kitab sirah disebutkan di situ bahwasanya 14 hari, 10 hari pertama ketika beliau sakit, beliau masih bisa memaksakan dirinya untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat. Tapi ketika 4 hari sebelum beliau meninggal, beliau sudah
uzur, di situ beliau tidak bisa lagi berangkat ke masjid. Sudah kami tunggu oleh para sahabat-sahabat di sana, min kibari ashab Nabi, termasuk para pembesar sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, dan semua para sahabat ada di situ dengan Nabi. Lalu apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Udittu anni lakitu ikhwani," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aku rindu untuk bertemu kepada saudara-saudaraku. Sehingga para sahabat yang ada di sekitar itu bertanya, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah aku ini saudaramu ya Rasulullah?" Qala, "Tidak, bal antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, kata Rasulullah, saudara-saudaraku. Dikatakan, humul ladina yu'minu bi wa lam yarawni. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi dia cinta kepadaku, beriman kepadaku. Demi Allah, kita semua yang pada malam hari ini duduknya kita karena cinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh satu kenikmatan yang tak terbilang, sungguh kenikmatan yang tak terhingga. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, musuh Allah laknatullah alaih, setan itu sudah putus asa untuk mengganggu hamba-hamba untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah putus asa, mereka sudah tidak mampu melihat umat dan Muhammad yang mana mereka itu melaksanakan salat, mereka melaksanakan ibadah puasa, mereka bersedekah, mereka pergi ke pengajian. Mereka sudah tidak mampu lagi, putus asa untuk menggoda. Walakin at-tahrish bainahum, akan tetapi yang namanya setan tidak pernah berhenti untuk menanamkan kebencian satu dengan yang lainnya. Hati-hati masyarul hadirin, hati-hati kalau di antara kita ada yang saling benci sama kita, apalagi sampai kita tidak nyapa lebih dari 3 hari, haram hukumnya. Dan ini terjadi sekarang di anak bangsa. Kita mau diadu domba, kita mau dipecah belah, kita diajak untuk bermusuhan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketahuilah bahwasanya tu'radul a'mal, bahwasanya nanti ditampilkannya amal itu ala Allahi kulla yaum Itsnain wa Khamis, bahwasanya semua amalnya seorang hamba itu ditampilkan, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Sekarang hari malam Ahad, besok hari Senin amal kita semua disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Perhatikan, kecuali satu. Tidak ada gunanya demi Allah Anda salat, Anda hadir pengajian, Anda baca maulid, Anda bersedekah. Tidak ada artinya semua ketika syahna bainahum fima bainahum, ketika di antara kalian ada permusuhan, maka semua itu haba'an manthura. Dan inilah yang membuat kita terpecah belah, yang membuat kita tidak maju adalah kemusuhan di antara kita. Oleh karena itu, saya mohon pada malam ini, hilangkan permusuhan di antara kita, tumbuhkan rasa cinta di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan dirindukan oleh Nabi dan kita akan berkenalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup di sini saya hanya ingin bercerita saja. Cerita ini sudah masyhur, sudah banyak cerita ini di WhatsApp, dan cerita ini kemarin diulang kembali oleh guru kami yaitu Al-Habib Sugeng Baharun, yang mana cerita ini berasal dari Syria, Damaskus. Di situ ada seorang ulama yang bernama Syekh Hisam Al-Burhani. Beliau bercerita di sini. Cerita ini sudah ma'ruf, tapi tidak ada salahnya saya ulang di sini sebagai bentuk penyemangat saya. Yang mana dikatakan, diceritakan oleh Syekh Hisam Al-Burhani bahwasanya dahulu di Syria, di Damaskus itu ada satu pemakaman atau perkuburan yang bernama Dardar. Perkuburan ini terkenal di Damaskus karena di situ tempatnya para aulia, tempatnya para ulama, tempatnya para syuhada. Yang minal ayyam, pada suatu hari ada seorang wanita datang ke pemakaman tersebut. Dia minta kepada penggali kubur untuk menggali kubur. Wanita datang, dia mengatakan, wahai penggali kubur, tolong kau gali kubur karena sebentar lagi ada jenazah yang akan datang. Setelah digali oleh penggali kubur, tidak lama kemudian, kira-kira kurang lebih 1 jam, maka datanglah jenazah yang tidak diiringi oleh orang banyak, hanya beberapa gelintir orang saja. Ketika datang jenazah, maka si penggali kubur turun ke dalam kuburan.
Ketika jenazah tadi dihantarkan, diterima oleh penggali kubur tadi. Begitu diterima, ketika akan diletakkan di bawah, maka kuburan tadi terbuka. Maka orang penggali kubur tadi yang menerima jenazah, beliau melihat satu pemandangan yang indah. Beliau katakan seolah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu melihat taman yang begitu indah, maka dia seketika pingsan. Sedangkan orang yang di sekitarnya tidak ada yang melihat, hanya dia saja yang melihat di situ. Sehingga kemudian dipercikan air oleh orang sekitarnya. Ketika dia sadar, dia tanya apa yang terjadi. Dia bercerita, aku melihat satu taman surga yang indah. Dikatakan ini hoyal, itu halusinasi saja, dia bilang. Maka ditinggal dia. Begitu tinggal, berjalan beberapa bulan kemudian, datang lagi wanita ini dan dia katakan kepada penggali kubur, tolong kau gali lagi kubur, sebentar lagi ada jenazah. Maka dari lalu kemudian datang lagi jenazah, lagi-lagi tidak diiringi oleh orang banyak, hanya segelintir orang saja. Ketika penggali kubur tadi turun ke dalam kuburnya, dia menerima jenazah daripada orang yang dikatakan oleh ibu tadi itu. Begitu diterima jenazah tadi itu, lagi-lagi dia melihat pemandangan yang luar biasa. Kuburan berubah menjadi taman surga. Kali ini dia tidak pingsan. Dia menyaksikan tiba-tiba datang dua orang berkuda, yaitu malaikat yang mengambil jenazah ini, langsung dia bawa lari. Sehingga setelah selesai kejadian tersebut, dia naik ke atas, dia tutup itu kuburan. Ketika wanita tadi pergi dipanggil, "Hai wanita, berhenti kau. Aku mau tanya, siapa kau? Siapa? Dari mana kau berasal? Siapa yang meninggal ini?" Maka wanita tadi mengatakan, "Ada apa gerangan?" Dikatakan, "Aku melihat," diceritakan begini-begini dengan keindahan. Maka dikatakan, "Aku adalah seorang wanita yang tertimpa musibah. Bahwasanya yang meninggal ini adalah anakku. Ada beberapa bulan kemudian itu juga anakku. Apa kerjanya?" Dikatakan, "Yang pertama, anakku yang pertama meninggal itu adalah seorang penuntut ilmu yang gemar hadir ke dalam pengajian, yang senang dengan ilmu. Yang kedua adalah saudaranya yang bekerja untuk mencari kain, hasilnya digunakan untuk saudaranya menuntut ilmu." Dari sini kita bisa ambil satu cerita, satu pelajaran masyarakat hadirin, bahwasanya orang yang menuntut ilmu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat cukup keistimewaan orang yang menuntut ilmu ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? "Qul," katakan hai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Nabi diperintah oleh Allah untuk mengucapkan, "Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu." Tidak disuruh untuk minta dunia, tapi yang diperintahkan adalah untuk mencari ilmu. Yang mana zaman sekarang sudah banyak orang yang tidak mau lagi untuk mencari ilmu. Sungguh saya katakan, sungguh sombong, sungguh angkuh, sungguh congkak orang yang tidak mau hadir pada pengajian. Kenapa? Karena pengajian inilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pengajian inilah turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam majelis inilah turunnya ampunan Allah. Kalau ada orang tidak mau pengajian, anti pengajian, biarlah anti ampunan Allah. Dia tidak mau ampunan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sungguh sombong orang yang tidak mau hadir pengajian. Dia merasa dirinya baik. Lupakan dia. Kalau bicara alim-aliman, setan lebih alim, tapi setan tidak beradab kepada Allah. Setan karena kesombongan yang ada dalam dirinya, sehingga dia dilemparkan menjadi makhluk yang terlaknat hanya karena kesombongan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, teruslah untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama. Tapi dengan catatan adalah mencari ilmu dengan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ilmu bukan untuk dibilang orang alim. Mencari ilmu bukan untuk mendapatkan gaji. Karena maaf, zaman sekarang ini banyak orang cari ilmu niatnya sudah berbeda. Dahulu orang mencari ilmu tempatnya ada di masjid. Ketika dia di masjid, keberkahan masjid dia dapatkan. Berjalannya waktu mencari ilmu berubah, pindah ke madrasah-madrasah, ke kelas-kelas. Apa resiko yang dia dapatkan? Keberkahan masjid sudah hilang, tapi tidak ada masalah. Keberkahan masjid masih dia dapatkan. Keberkahan dalam menuntut ilmu masih dia dapatkan. Tapi apa yang terjadi? Begitu berjalannya waktu, maka berubah, diberi bangku. Ketika bangku ada, maka adab berkurang. Ketika ada bangku, adab resikonya. Adab mulai berkurang, adab mulai hilang. Berjalannya waktu lagi, ketika orang sekolah diberi selembar yang bernama ijazah, maka apa yang terjadi? Keikhlasan sudah tidak ada lagi.
Keikhlasan sudah tidak ada di sini, sehingga banyak di antara mereka yang menuntut ilmu tujuannya hanya untuk ijazah. Bukan tidak boleh kita cari ijazah, tapi itu bukan tujuan utama. Untuk ilmu yang pertama adalah karena perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi masalah hadirin rahimakumullah. Banyak di antara mereka yang sudah tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mereka tidak ikhlas, mereka ingin dibilang orang alim, sehingga tidak ada lagi yang namanya tawadhu. Yang ada hanya kesombongan demi kesombongan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tidak ada makhluk yang lebih alim daripada iblis. Tahukah Anda? 120.000 tahun iblis itu sudah beribadah di dalam surga. Bahkan dalam riwayat dikatakan tidak ada satu jengkal pun tanah di surga, melainkan iblis sudah sujud di dalamnya. 60.000 tahun iblis menjadi kepalanya para malaikat, bahkan dikatakan syekhul malaika. 3.000 tahun iblis itu sudah tawaf di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diciptakanlah manusia yang bernama Nabi Allah Adam alaihissalam, diberitakan untuk sujud. Manusia yang belum pernah beribadah, yang baru diciptakan, maka iblis tidak mau mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Hanya satu ungkapan aku lebih baik, maka dia menjadi orang yang celaka, yang terlaknat, yang terkutuk. Lalu coba introspeksi diri kita. Berapa kali kita mengatakan aku orang yang paling tampan, aku orang yang paling pintar, aku orang yang paling hebat. Ketika setan tidak bisa mengajak Anda dalam kejahatan, maka setan akan menipu Anda dalam kebaikan. Ketika Anda baru hadir pengajian, Anda merasa diri Anda hebat. Hati-hati, setan masuk dalam diri Anda. Jangan pernah Anda merasa hebat dimanapun Anda berada. Kalau bahasa guru saya Ustaz Harun, jadikan atau kembalikan kepada titik nol. Dimanapun Anda berada, jadilah Anda orang yang paling hina, paling rendah di sana. Kalau sudah bisa seperti itu, maka hilanglah rasa kesombongan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah akan kesombongan dalam diri kita semuanya. Amin. Disatukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak keluar tempat ini, insya Allah semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah ada orang yang hadir majelis kebaikan seperti ini akan mendapatkan 70 kebaikan, paling sedikitnya diampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur orang tua kita, ulama kita, habaib kita, dipanjangkan umurnya, disehatkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang terpenting ketika kita dimenangkan oleh Allah, dimenangkan dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah indal maut, berberkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dalam ini akan disampaikan oleh beliau Al-Karam Al-Muhtaram Al-Ustaz Al-Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar bin Husain Asyikab. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Para habaib yang kami hormati, wabil khusus Habib Abdullah bin Abi Asyikab, Habib Rizal, Insya Allah, Habib Idris, Haddad, Habib Ali
bin Adil dan para habaib lainnya dan tamu undangan kita undang Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad dari Raji Surabaya Madura. Habib Bakar bin Ali Segar, Habib bin Aqil, luar biasa. Dan para kiai khusus Kiai Haji Mukholis, para asatid Ustaz Marzuki, Ustaz Khalili dan para asatid lainnya. Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi warga kami. Gak usah jauh-jauh undang Habib Rizik, ini sudah ada ya. Luar biasa, Masya Allah. Saya jamin jangan ngantuk malam. Takmir Masjid Abdul Rahman siap-siap besok ganti mic, ganti sound. Tapi juga nggak kaget. Memang santri-santri lulusan pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah semuanya berjuang. Kenapa? Karena ada istilah begini, macan pasti punya anak macan. Guru macan pasti muridnya juga macan. Dulu almarhum Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sosok ulama pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu bersama Sayyidul Walid bin Ahmad bin Husain As-Sakaf Allah bihayatih, berdua berjuang bersama memerangi ajaran Syiah. Dan tidak lupa juga saudara beliau Al-Habib Qasim Baharun, luar biasa. Beliau setiap ceramah selalu isinya tidak setuju dengan ajaran Syiah. Dan nggak kaget. Nah, sampai tahu sendiri Habib Bahar dari lulusan mana? Darul Lughah. Habib Hanif dari Darul Lughah. Buya Yahya dari Darul Lughah. Semuanya berjuang Ahlus Sunnah wal. Mudah-mudahan terus santri-santri Darul Lughah Dakwah dan alumni Darul Lughah Dakwah semuanya memperjuangkan Ahlus Sunnah wal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang ini duduk di sini tidak sia-sia. Kita dapat ilmu, kita dapat ibadah. Tapi jika kita sudah di luar majelis ta'lim, seringkali kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Dalam bahasa Arab sia-sia itu namanya fudul. Sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak menguntungkan. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith rahimahullah, beliau mengatakan, siapa orang yang ingin bertemu Allah, artinya ingin masuk surga, karena tidak mungkin bertemu Allah kalau nggak masuk surga. Siapa orang yang ingin bertemu Allah, ingin masuk surga, pertama hal yang harus dilakukan, tinggalkanlah segala sesuatu yang sia-sia, yang tidak penting. Sesuatu yang sia-sia itu bukan hanya di pembicaraan saja, di kata-kata saja. Banyak ngomong bukan, tapi bisa jadi sesuatu yang sia-sia dalam segi pakaian, makanan, ataupun tempat tidur. Ada yang tidak penting tapi kita lakukan. Sebenarnya kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya, pakaian itu fungsinya untuk melindungi diri kita daripada panas dan dingin. Selama
pakaian tersebut sudah bisa melindungi dari panas dan dingin, itu sudah cukup. Tapi kalau sudah dilebih-lebihkan pakaian itu, maka itu bukan lagi namanya pakaian yang menutup aurat, tapi itu sudah termasuk fudul, sesuatu yang sia-sia dan tidak penting. Ini luar biasa. Maka dalam hal ini, kalau saja urusan pakaian kita nggak boleh berlebihan, bicara nggak boleh berlebihan, maka juga dalam urusan menggunakan telepon seluler, menggunakan HP, tidak boleh kita menggunakan dengan berlebihan. Sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tak penting. Saya sangat miris sekali. Akhir-akhir orang-orang zaman sekarang ini menganggap riya itu sudah wajar. Kalau orang zaman dahulu, mereka riya, merasa salah, merasa berdosa. Orang sekarang riya jadi tren. Apa namanya bukan riya kalau kita merekam diri kita sendiri kemudian kita kirim ke orang? Apa namanya bukan riya kita tunjukkan keindahan rumah kita, kita sebarkan ke orang lain? Apa namanya bukan riya kalau kita tunjukkan keharmonisan rumah tangga kita dan kita sebarkan ke orang lain dan bangga dengan hal itu? Semakin banyak yang melihat, semakin senang hatinya. Na'udzubillah. Tadi ada berita di jembatan Suramadu ada mobil berhenti. Tiba-tiba keluar 3 wanita pakai kerudung, bajunya kemana-mana. Untuk apa turun? Ternyata berjoget di Suramadu, kemudian direkam. Sampai akhirnya ditangkap polisi. Tangkap polisi. Nah sekarang bayangkan, perlu berhenti di tempat yang berbahaya. Jalur cepat itu jembatan Suramadu hanya sekedar untuk joget di situ, kemudian disyuting, disebarkan di HP. Na'udzubillah. Oleh karena itu hati-hati, gunakan seperlunya saja. Dan tentukan waktunya. Jangan kita ini jadi penyembah berhala. Nabi Ibrahim itu bukan takut orang-orang setelahnya menyembah berhala berupa patung, bukan. Nabi Ibrahim selalu berdoa, wajdubni wa bunayya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku menyembah berhala. Ternyata sekarang memang semua orang banyak menyembah berhala. Berhalanya adalah berhala disebut dalam Al-Quran akif, orang yang selalu duduk di hadapan berhala. Ini apa kalau nggak kita nyembah berhala ini? Siang malam kita lihat, kita tunduk. Kemudian kita kasih sesajen berupa kuota. Siang malam terus kita lihat handphone tadi. Na'udzubillah, kasih waktu. Jam maghrib sampai isya nonaktifkan. Atau setidaknya jam tidur matikan, jam makan matikan, jam waktu sholat matikan. Jadi supaya kita nggak jadi budaknya handphone, tapi handphone jadi budaknya kita. Dunia ini, alam semesta ini diciptakan Allah, ditundukkan Allah untuk kita. Jangan kebalik, kita ditundukkan oleh dunia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang selalu bergerak, berbicara dengan yang selalu beribadah, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan dalam istiqamah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hidayah, taufik
diterapkan dalam jalan istiqamah, dan diakhiri umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Qalam guru kita semua Kiai Al-Haj Nur Arif Bersani, kepada beliau fa'alai falikabawar Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi udhkur salatu ala nabi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada buku Aswaja halaman 5. Diterangkan doa pelebur dosa dan memperbanyak pahala serta mencari derajat para syuhada. Nah, sekarang dibaca ini Aswaja halaman 5, diterangkan doa pelebur dosa dan memperbanyak pahala serta mencari derajat para syuhada. Bacanya Allah barik li fil mauti wa fi ma badal mati. 25 kali. Saya sering baca tiap hari ya baca. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma badal mati. Ini dalam kitab Pasal Muswa juga ada. Jadi bagaimana kalau kita katanya tasir, kita itu setelah subuh sholat berjamaah, kemudian suka pada orang tua, gitu ya. Saya cocok betul itu. Sebab orang tua perempuan ya sholat luar biasa doanya. Kalau perempuan doa, ibu doa, tembus karas. Lain sapi dunia udah dan Nabi asyaddu atifatan min atibatil ummi ala waladiya basal. Dan ke seluruh dunia ini, setelah sayang Nabi pada umatnya lebih sayangnya ibu pada anaknya. Luar biasa. Maka dari itu saya setuju betul kata Tasir tiap subuh supaya pas subuh berjamaah, kemudian subuh pada orang tua. Insyaallah ini anak-anak saja, mudah-mudahan anak saya soleh-soleh semuanya, mudah-mudahan manfaat. Ulang lagi saya, doa pelebur dosa dan memperbanyak pahala serta mencapai derajat para syuhada. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma badal. 20 kali baca. Paling suwe 5 menit. Paling suwe 5 menit. Akhirnya belajar. Itu ya. Allah barik li fil mauti wa fi ma badal. Dan jangan lupa kata-kata itu suruh kepada orang tua. Orang tua yang doa masya Allah tembus laras. Ini yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.